Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LA Channel. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan untuk menyapa rekan-rekan melalui channel YouTube saya ini. Dan juga semoga rekan-rekan sekalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam persidangan perdata seringkali kita menemukan istilah gugatan rekonvensi, sehingga ini menjadi pertanyaan beberapa orang mengenai maksud gugatan rekonvensi serta kedudukannya seperti apa. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin mengulas secara singkat, padat, dan lugas mengenai gugatan rekonvensi. Saya merujuk pada pasal 132 huruf A ayat 1 HIR yang menyebutkan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat, yang biasanya diajukan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan. Kalau kita lihat dari komposisi gugatannya, dengan adanya gugatan rekonvensi, gugatan penggugat disebut gugatan konvensi, sedangkan gugatan tergugat disebut gugatan rekonvensi. Kemudian jika dilihat dari komposisi para pihaknya, penggugat asal disebut penggugat konvensi, dan secara bersamaan menjadi tergugat rekonvensi. Begitupun dengan tergugat asal disebut penggugat rekonvensi yang secara bersamaan juga menjadi tergugat konvensi. Biasanya kita ketahui setiap gugatan pasti diregister tersendiri oleh pengadilan dan berdiri sendiri biasanya, tapi tidak untuk gugatan rekonvensi. Nomor registernya menumpang dan menjadi satu dengan nomor register gugatan konvensi. Dan biaya panjar perkaranya pun dianggap dengan sendirinya menurut hukum telah melekat pada panjar gugatan konvensi. Kemudian apa saja yang menjadi syarat formil gugatan rekonvensi ini? Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi, ya, asalkan yang penting ada faktor pertautan. Ingat, faktor pertautan dan hubungan dasar hukum serta kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Kemudian selain itu apa saja syarat formilnya? Jadi gugatan rekonvensi biasanya diajukan bersamaan dengan diajukannya jawaban dari tergugat konvensi. Kemudian yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi adalah hanya terbatas penggugat konvensi. Ingat, hanya terbatas penggugat konvensi, meskipun tidak mesti menarik semua penggugat konvensi, dan yang tidak kalah pentingnya dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Jadi semua aturan dan larangan dari syarat formil tersebut berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tentunya, ya, karena dalam undang-undang sendiri tidak dijelaskan secara tegas mengenai hal ini. Kemudian dalam beberapa teori ada juga yang memperbolehkan pengajuan gugatan rekonvensi selama proses jawab jinawab. Tapi saya lebih condong pada pendapat gugatan rekonvensi hanya diajukan bersamaan dengan jawaban pertama. Oh ya, satu lagi perlu dicatat, tidak boleh mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat banding maupun kasasi. Dan juga sekarang lagi tren gugatan sederhana. Dalam gugatan sederhana ini sebenarnya tidak diperkenankan untuk kita mengajukan gugatan rekonvensi. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai gugatan rekonvensi. Jika kalian ingin mengajukan gugatan rekonvensi, ada baiknya berkonsultasi dengan lawyer kalian agar tidak salah dalam mengambil langkah hukum. Terima kasih telah menyaksikan channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.